Halo Bapak Ibu Guru Pejuang NEP P3K dimanapun berada, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi berjumpa kembali tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, jadi sebelum lanjut ke informasi yang kami bagikan, kami ucapkan selamat ya, terkhusus bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, di sini kami akan berbagi informasi ya, atau berbagi pengalaman kami ketika kami kemarin mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021 kemarin. Nah, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya dan berkas-berkas apa saja yang nanti diperlukan Bapak Ibu di dalam pengisian DRH NI PPK atau nomor induk PPK. Nah, jadi berkas-berkas apa saja yang nanti Bapak Ibu perlukan. Nah, maka dari itu ya, karena ini sebuah informasi, jadi Bapak Ibu simak video kami sampai habis ya, supaya tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, seperti biasa Bapak Ibu dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita lanjut ke berkas-berkas apa saja yang nanti Bapak Ibu perlu persiapkan, jadi ada langkah baiknya ya, kita baca dulu alur daripada seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Nah, di sini sudah lengkap sekali ya Bapak Ibu, tinggal membacanya saja dan memahami. Jadi di sini untuk pertanggal hari ini ya, 17 November 2022, yang poin 4 ya Bapak Ibu, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi bagi Bapak Ibu untuk pelamar prioritas 1, P2, P3, dan pelamar umum. Jadi di akun Bapak Ibu masing-masing sudah ada notifikasi ya, yang dimana nanti Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus atau tidak lulus administrasi. Nah, jadi di sini kami akan khusus membahas bagi Bapak Ibu yang sudah lulus administrasi saja, langkah selanjutnya itu apa. Nah, langkah selanjutnya di sini di poin 8 ya Bapak Ibu, penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk P2 dan P3. Dan ini tanggalnya ya, tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November. Nah, jadi ini khusus bagi Bapak Ibu yang penyandang prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, lanjut Bapak Ibu, langkah selanjutnya itu adalah yang ke-9 ya, poin 9 ini penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3. Jadi Bapak Ibu yang P1 tidak termasuk di sini ya, maupun Bapak Ibu yang pelamar umum. Jadi ini khusus untuk P2 dan P3 saja. Ini juga sudah ada tanggalnya ya, 29 November sampai dengan 3 Desember. Lanjut ke poin 10, di sini adalah pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Nah, ini masih untuk P2 dan P3. Itu untuk pengolahan hasil penilaiannya itu adalah tanggal 3 sampai dengan 13 Desember. Nah, lanjut ke poin 11, di sini baru bagi Bapak Ibu pelamar umum, yaitu pengumuman dan pemilihan formasi bagi Bapak Ibu pelamar umum. Lanjut yang ke-12, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum. Nah, ini khusus bagi Bapak Ibu pelamar umum saja. Terus yang ke-13, pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum. Di sini juga sudah ada tanggalnya ya, ini khusus bagi Bapak Ibu pelamar umum. Nah, setelah 14 baru ada namanya pengolahan hasil seleksi untuk pelamar umum. Ini dia dari tanggal 21 Januari sampai dengan 1 Februari. Jadi ini khusus bagi Bapak Ibu pelamar umum. Terus yang ke-15 ini pengumuman hasil seleksi ya untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum. Nah, ini dari tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Setelah itu Bapak Ibu yang ke-16 ini ada masa sanggah ya, dan 17 ada jawab sanggah ketika nanti pengumuman hasil seleksi Bapak Ibu, ada notifikasinya Bapak Ibu itu lulus seleksi, hasil seleksi atau tidak. Nah, jadi setelah itu Bapak Ibu yang ke-18, setelah Bapak Ibu itu dinyatakan lulus ya, ini 18 adalah pengumuman kelulusan pasca sanggah, yaitu dari tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Nah, lanjut yang ke-19 baru ini namanya pengisian DRH NI PPK. Dan yang terakhir adalah usul penetapan NI PPK. Nah, jadi nanti yang perlu Bapak Ibu persiapkan adalah di poin 19 ini ya, yaitu pengisian DRH untuk NI PPK. Nah, di sini kami akan berbagi sedikit ya pengalaman kami kemarin di tahun 2021, berkas-berkas apa saja yang nanti diperlukan di dalam pengisian DRH ini. Maka dari itu Bapak Ibu simak terus ya video kami ini supaya nanti tidak gagal paham. Nah, baik Bapak Ibu, jadi berkas-berkas nanti yang perlu Bapak Ibu persiapkan ya. Yang pertama ada daftar riwayat hidup, ada foto terbaru Bapak Ibu, ada SKCK, ada surat bukti pengalaman kerja, ada surat keterangan jasmani sehat
rohani, dan ada suket nafsa atau surat keterangan nafsa, ada surat lamaran, dan ada surat pernyataan 5 poin. Nah, di sini kami akan jelaskan satu persatu dari DRH ini ya Bapak Ibu, atau daftar riwayat hidup. Nanti isinya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu mengisinya ini adalah di akun SSCSN Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan mulai sekarang. Yang pertama di sini sama seperti yang kemarin waktu pendaftaran ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu mengisi jenis pendidikannya dari pendidikan terendah sampai tertinggi. Lanjut yang kedua Bapak Ibu mengisi kursus ya atau latihan di dalam negeri dan luar negeri. Kalau tidak, kemarin kami tidak punya, jadi kami kosongkan saja. Setelah itu riwayat pekerjaan. Nah, ini yang banyak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan semua riwayat pekerjaan Bapak Ibu di dalam pengisian DRH ini. Maka dari itu Bapak Ibu siapkan mulai sekarang SK-SK-nya itu dicari terlebih dahulu. Lanjut setelah ini Bapak Ibu mengisi yang namanya tanda jasa atau penghargaan. Jika tidak punya diabaikan, kebetulan kami tidak punya kemarin jadi kami abaikan. Nah, untuk itu ada pengisian anak ya di sini. Kalau Bapak Ibu memiliki anak silakan. Di sini ada riwayat keluarga ya Bapak Ibu, riwayat istri atau suami. Di sini wajib Bapak Ibu untuk memasukkannya. Lanjut ada namanya orang tua kandung, silakan Bapak Ibu nanti mengisinya. Jadi Bapak Ibu persiapkan berkasnya mulai sekarang ya untuk pengisiannya. Itu berarti untuk pengisian orang tua kandung ini harus ada kakak bersangkutan ya Bapak Ibu. Setelah itu ada saudara kandung, di sini harus mengisi. Setelah itu jika Bapak Ibu sudah menikah, Bapak Ibu di sini ada mengisi namanya riwayat daripada Bapak Ibu mertua Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu yang keenam ya keterangan organisasi, di sini jika tidak diabaikan saja. Dan lanjut di sini Bapak Ibu keterangan lain-lain. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mengupload yang namanya surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa. Nah, jadi untuk surat keterangan polisian ini atau SKCK ini Bapak Ibu bisa mencari di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk surat keterangan sehat ini kami nyarinya dulu di rumah sakit daerah kami ya Bapak Ibu. Lanjut juga surat keterangan bebas nafsa ini juga kami cari di rumah sakit daerah kami di tempat kami. Nah, lanjut setelah itu baru nanti di paling bawah Bapak Ibu mengisi metre. Nah, untuk sekarang ya Bapak Ibu di 2022 ini kalau tidak salah kami baca di laman PPK Kemdikbud bahwa sekarang Bapak Ibu menggunakan e-matre atau matre elektronik ya. Nah, untuk cara penempelan matre elektronik, pembubuhan matre elektronik, Bapak Ibu bisa kunjungi channel kami ya. Kami sudah pernah membuatnya kemarin bagaimana cara Bapak Ibu membeli matre elektronik dan cara pembubuhannya juga. Nah, jadi ini untuk pengisian DRH ya Bapak Ibu, dan nanti juga kami akan buatkan tutorialnya bagaimana cara pengisiannya di SSCSN. Jadi ini hanya sebagai Bapak Ibu gambaran saja supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan berkas-berkas apa saja yang perlu nanti Bapak Ibu persiapkan di dalam pengisiannya ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi untuk berkas yang selanjutnya yang perlu nanti Bapak Ibu persiapkan ada SKCK ya Bapak Ibu atau surat keterangan catatan kepolisian. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa cari di tempat atau di daerah Bapak Ibu masing-masing. Lanjut Bapak Ibu yang perlu persiapkan adalah suket bukti pengalaman kerja atau surat pengalaman kerja Bapak Ibu. Nah, untuk surat pengalaman kerja ini bentuknya PDF dijadikan satu halaman. Nah, kebetulan kami untuk pengalaman kerja kami ini honor daerah ya Bapak Ibu dari tahun 2015 dan berakhir di tahun 2021. Jadi kami jadikan satu SK kami dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kami jadikan satu di sini. Nah, jadi ini nanti diperlukan ya Bapak Ibu untuk bukti pengalaman kerja. Nah, lanjut berkas selanjutnya yaitu suket jasmani dan rohani. Nah, untuk serangan surat keterangan jasmani dan rohani ini Bapak Ibu bisa mencarinya di RSUD setempat. Nah, kebetulan juga kami kemarin mencarinya di RSUD setempat kami. Lanjut setelah suket jasmani dan rohani, Bapak Ibu juga harus menyiapkan yang namanya suket nafsa bebas narkoba ya Bapak Ibu. Nah, ini juga mencarinya di RSUD setempat. Lanjut untuk surat lamaran nanti Bapak Ibu ini kalau kemarin kami dikasih formatnya dari BKPSDM kami ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggunya saja untuk surat lamaran ini. Lanjut ada namanya surat pernyataan 5 poin. Nah, untuk surat pernyataan 5 poin ini nanti Bapak Ibu bisa downloadnya ini di akun SSCSN Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu dinyatakan bisa mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu berkas-berkas yang nanti Bapak Ibu perlukan di dalam pengisian DRH untuk penetapan NIPPK Bapak Ibu atau nomor induk PPK Bapak Ibu masing-masing. Dan mudah-mudahan berkas-berkasnya ini masih sama ya dengan berkas
yang Bapak Ibu gunakan di tahun 2022 ini. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja bagi Bapak Ibu nanti untuk pengisian DR. Hanya ada langkah baiknya Bapak Ibu persiapkan mulai sekarang ya, supaya nanti di dalam pengisiannya itu tidak tergesa-gesa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa tunggu ya di channel kami. Kami juga nanti akan pasti upload bagaimana cara pengisian langsungnya di akun SSC ASN. Maka dari itu Bapak Ibu dukung terus channel kami ini ya, supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.